Ya, selamat pagi. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi anak-anak sekalian. Dimanapun Anda semua sedang berada, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Kembali di channel Bimbel Matematika SMK dan SMP. Pak Jana senang menemui Anda semua, khususnya adalah anak-anakku sekalian yang masih ada di bangku sekolah. Pak Jana mengajak untuk belajar bersama-sama, yaitu Matematika Pra-KPM. Materinya permutasi berulang. Nah, seperti apa? Ini adalah kelanjutan dari permutasi yang sudah kita unggah di YouTube. Baik, kita langsung saja perhatikan. Jadi ini adalah permutasi berulang. Kita misalkan saja untuk memahami ini. Ini ada unsur-unsur yang tersedia. Unsur tersedia adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi ada 5 angka dari 1 sampai 5. Nah, dari unsur-unsur ini akan kita buat permutasi untuk satu unsur. Tentu kalau satu unsur adalah merupakan apa? Satuan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini satuan. Ada berapa banyak? Ya, ada 5. Ya. Jadi permutasinya dari unsur-unsur yang tersedia ini 1, 2, 3, 4, 5. Permutasi satu unsurnya ada 5. Ya, ada 5. Sekarang kalau kita buat permutasinya terdiri dari 2 unsur. Tentu kalau 2 unsur ada kelompok puluhan, ada kelompok satuan. Nah, ini karena berulang, maka unsur-unsur 1, 2, 3, 4, 5 ini dapat dipakai juga untuk satuan. Jadi puluhannya, ini puluhan, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian ada satuan, juga 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada berapa? Kalau ada 2 unsur, tiap permutasi ini ada berapa? Coba perhatikan. Misalnya kita ambil 3 untuk puluhan. Maka satuannya itu bisa berapa? 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Jadi kalau 3 ini dapat menghasilkan 5 permutasi, ya ini 1 angka puluhan yaitu 3 menghasilkan 5 permutasi. Nah, sementara ini kita tahu bahwa puluhannya ada berapa? Ada 5. Tentu nanti 1 ini untuk puluhan akan menghasilkan 5 permutasi, 2 juga demikian, 4, 5 juga demikian. Jadi bagaimana banyak permutasi ada berapa? Tentu ada 25 ya. Ada 25 ya. Nah, ini contohnya, ini contoh untuk permutasi dengan puluhannya 3 ya. Ini ada 5. Kalau kita hitung tiap puluhan ini menghasilkan 5 permutasi, maka banyak permutasi adalah 5 kali 5. Ini untuk 2 unsur. Nah, sekarang kalau 3 unsur, permutasinya 3 unsur, mesti itu adalah sudah ratusan ya. Ratusan, puluhan, kemudian satuan. Ratusannya dapat gunakan 1, 2, 3, 4, 5. Puluhannya juga karena ini berulang, dan satuannya juga demikian. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Misalnya kita ambil contoh. Misalnya saja ratusannya adalah 3. Ya, ratusannya 3, maka puluhannya bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Kemudian kalau ratusannya 3, puluhannya misalnya saja adalah 2, maka satuannya juga bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Nah, jadi ada berapa? Ada berapa? Ya, ini contohnya ini tadi ya. Kemudian ada berapa? Banyak permutasi.
Baik, Bapak dan Ibu, ada berita nih ya, berita, ada surat ya, permohonan untuk subscribe, like, dan share. Silakan, kami tunggu sejenak, beberapa detik. Baik, saya rasa sudah. Terima kasih Bapak dan Ibu, anak-anakku sekalian, para pengunjung ya, atas perhatian, support Anda semua. Jadi ada berapa permutasinya di sini? Ini 5, ini 5, ini 5. Satu bilangan ini dapat menghasilkan berapa? 50-an. Satu puluhan dapat menghasilkan 5 satuan. Ya, jadi ada berapa banyaknya? Yaitu ada 5 kali 5 kali 5. Karena ini berulang ya, dipakai sebagai ratusan, juga dipakai sebagai puluhan, juga sebagai satuan. Jadi ini dapat dinyatakan sebagai 5 pangkat 3. Jadi sekarang coba perhatikan untuk contoh 1. Ini 5 banyaknya permutasi. Satuannya berapa? Permutasinya adalah 1 unsur, ada 5 pangkat 1. Kemudian untuk contoh berikutnya 2 unsur, banyaknya permutasi adalah 5 pangkat 2. Ya, nah ini 3 unsur, ya tiap permutasinya menghasilkan 5 pangkat 3. Jadi banyaknya unsur dipangkatkan berapa? Banyaknya permutasi, banyaknya unsur tiap permutasi. Ya, itu adalah nilainya. Jadi dapat diambil kesimpulan, jika banyak unsur berbeda n, tiap permutasi terdiri dari k unsur, dengan k itu lebih kecil sama dengan n, ya, maka banyaknya susunan permutasi adalah P sama dengan n pangkat k. Ya, ini untuk permutasi berulang. Ada contoh soal. Contoh, unsur yang tersedia 3, 4, 5, 6. Tentukan banyaknya bilangan. Bilangan apa ini? Terdiri dari 2 angka. Ya. Nah, sekarang kita lihat nih, n-nya ada berapa? N-nya ada 4 ya. 3, 4, 5, 6 itu unsur-unsurnya. Kemudian banyak bilangan tiap susunan adalah 2. Sehingga ini dengan menggunakan rumus yang barusan kita dapatkan, maka banyak bilangan adalah ada berapa? Adalah n pangkat k. K-nya n-nya berapa? 4, k-nya 2, jadi ada berapa? Ada 16. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, nomor 2. Tentukan banyaknya bilangan terdiri dari 3 angka dan lebih besar dari 400. Oke. Lebih besar dari 400. Berarti terdiri dari berapa angka ini? 3 angka ya, 3 angka. Berarti ada ratusan ini. Kemudian ada puluhan, kemudian ini adalah satuan. Lebih besar dari 400. Berarti kepalanya harus berapa? Kepalanya adalah 4, 5, dan 6. Kalau 3 berarti kurang dari 400. Kepalanya maksudnya adalah ratusannya ya. Ini ada 3 ya, ada 3, ada tadi ya, dan ini adalah merupakan ratusan, puluhan, kemudian satuan. Unsur-unsurnya ada berapa? Ada 4. Tiap susunan berapa angka? 3. Jadi kalau dengan mengacu pada rumus tadi, tentunya ini adalah berapa? Ada 4 pangkat 3. Ya, tapi di sini perhatikan, untuk yang ratusan itu hanya 4, 5, dan 6. Jadi ini bukan 4 yang dipakai, berarti hanya 3. Jadi ini 3. Kemudian yang berikutnya puluhan dan satuan adalah 4 kali 4 atau 4 pangkat 2 ya, banyaknya berapa ini?
banyaknya unsur ada 4, tiap susunan adalah 2 angka. Berarti ini dari sini, dari puluhan dan satuan ini menghasilkan berapa angka? Adalah 4 kali 4. Kemudian ini dari sini berapa angka? Yang mungkin ada 3. Jadi banyaknya bilangan yang dapat dibentuk yang lebih besar dari 400 adalah 3 kali 4 kali 4 atau sama dengan 3 kali 4 maka 2 ya. Atau hasilnya adalah berapa? 48. Baik. Cukup jelas ya? Baik. Sekarang kita akan lanjut. Oh ya, ada soal latihan. Soal latihannya satu saja. Silakan nanti dicoba ya. Tidak banyak-banyak, satu saja. Yang penting Anda semua adalah mencobanya. Kalau sendiri nggak bisa, dengan kawannya. Ya, oke. Baik, sampai sini. Pertemuan berikutnya adalah permutasi dengan beberapa unsur sama. Ya, seperti apa? Terus kunjungi channel Bimbel Matematika SMK dan SMP. Yang belum subscribe, masih ada waktu, silakan untuk subscribe. Ya, like dan share ya kalau tidak berkeberatan. Tapi setidaknya subscribe. Baik, terima kasih. Sampai jumpa.